Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Doa saya kita tetap dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan selalu membiarkan hati kita untuk diisi oleh firman. Hati kita tetap dikuasai oleh Tuhan tentunya, sehingga kita tetap tidak bisa dibatasi oleh apapun di tengah situasi ini. Tetapi Tuhanlah yang terus membela dan menjagai kehidupan kita. Kita akan kembali belajar bagaimana kita tahu, dan saya berharap bahwa lewat kisah-kisah yang kita dengar dari sejarah, termasuk dari mulai kisah Rasul. Di kisah Rasul itu tidak ada doa penutup, karena sampai hari ini pun kisah Roh Kudus, kisah tentang gereja itu terjadi juga sampai hari ini. Jadi makanya di kisah Rasul, kalau saudara tahu, tidak ada doa penutup seperti surat-surat yang lain. Artinya karena memang kisah Rasul artinya kisahnya Roh Kudus yang memakai gereja, memakai orang-orang tertentu. Itu bisa menjadi kisahnya Roh Kudus. Kita sudah belajar kisah tentang Yakobus, bagaimana dia dibunuh oleh Raja Herodes, dan itu menyenangkan hati raja, dan mereka berusaha menangkap Petrus, tetapi Petrus ditolong oleh malaikat Tuhan karena jemaat berdoa. Jadi kita melihat kalau belum waktunya mati, kalau belum tiba saatnya, maka Tuhan pasti intervensi untuk kehidupan kita. Nah, karena itu saudara, kita ingin belajar dari kisah daripada murid-murid Tuhan yang di akhir hidup mereka mengalami yang kelihatan hal-hal yang tragis, karena mereka mengalami berbagai aniaya, bahkan kematian mereka juga cukup mengerikan. Karena itu saya mau ajak lewat kisah-kisah ini kita semakin diteguhkan untuk tidak menyangkal Tuhan. Nah, kita ingin belajar tentang Petrus, bagaimana di akhir hidupnya. Kita tahu bahwa Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak disebutkan di Alkitab dan menjadi pemimpin. Dia menjadi juru bicara ketika ada 3.000 orang bertobat. Dia berdiri di situ, saudara-saudara, dan menyampaikan firman Tuhan. Jadi itu luar biasa sekali. Petrus artinya Simeon, nama Aram yang berasal dari kata Simon yang artinya mendengar. Kata Yunani Simeon adalah Simon, dan dia pertama kali diperkenalkan oleh murid Tuhan yang lain namanya Andreas, saudaranya, kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia dipanggil menjadi murid ketika dia sedang menjala ikan. Kita sama-sama tahu waktu itu Petrus sedang sehari-harian, semalam-malaman tidak mendapatkan ikan. Dan ketika dia sedang membereskan perahunya, jalannya, Yesus datang dan masuk ke dalam perahunya. Dan Yesus berkata, tolakkan perahumu lebih dalam. Dan Petrus berkata, Guru, Tuhan, semalam-malaman aku nggak dapat hasil. Semalam-malaman aku sudah bekerja dan tidak ada hasilnya. Tetapi karena engkau berkata, taburkanlah jala itu, maka aku akan mempraktekkan, melakukan apa yang engkau katakan. Saudara, menarik sekali ketika situasi itu terjadi. Kita sama-sama tahu bagaimana 2 perahu tidak cukup untuk menampung pada waktu itu, situasi itu, Bapak Ibu. Dan bagaimana peristiwa itulah yang membuat Petrus bertobat dan akhirnya mengikuti Tuhan. Bagaimana dia meninggalkan jalannya justru di tengah situasi diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memberi nama baru kepada Petrus dengan nama Kepa atau Kepas, dari bahasa Aram yang dalam bahasa Yunani disebut Patros. Dalam Yohanes 1 ayat 41-42 jelas, Kefas dan Petrus mempunyai arti yang sama, yaitu batu karang. Jadi pemberian nama ini menyiratkan pribadi dan kehidupan Petrus atas murid-murid lain dan atas gerejanya kelak yang diteguhkan kembali ketika Yesus bertanya, menurut kata orang siapa aku? Banyak orang menyatakan Yesus nabi ini, nabi ini. Menurut katamu siapa aku? Lalu dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan berkata, Petrus, bukan kamu yang ngomong ini, tetapi Roh Bapakku. Dan di atas Petrus, di atas batu karang itulah aku akan membangun gerejaku yang alam maut tidak bisa menguasai. Dan kita sama-sama juga tahu bahwa Petrus adalah salah satu murid yang juga dekat dengan Tuhan Yesus, selain Yohanes dan Yakobus tentunya. Mereka bertiga, murid-murid ini sering secara khusus diajak oleh Tuhan ketika naik ke gunung berdoa, saudara-saudaraku. Jadi kita melihat bahwa Petrus juga salah satu murid yang juga dekat selain Yohanes. Dan dia juga orang yang mudah
responnya itu sangat responsif sekali. Jadi terkadang tanpa berpikir langsung ngomong. Jadi puncak daripada sifatnya itu adalah ketika Yesus berkata tentang aniaya, setelah hidup dia berkata, dijauhkan Tuhan, hal itu tidak akan terjadi. Dan Yesus berkata, kamu akan menyangkal aku. Dan dia berkata, tidak, aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi kita sama-sama tahu setelah itu dia menyangkal Yesus. Dan dia kembali kepada hidupnya yang lama menjadi seorang nelayan. Dan Yesus datang mengunjungi Petrus yang sedang menangkap ikan. Dan Bapak Ibu tahu bagaimana akhirnya Petrus dipulihkan. Dan Tuhan minta supaya dia menggembalakan menggembalakan domba-domba Tuhan. Jadi kalau kita lihat Petrus ini seorang rasul yang banyak berubah ketika setelah peristiwa Pantekosta. Jadi kita melihat bagaimana hidupnya, dan Petrus lebih dikenal sebagai rasul orang-orang Yahudi. Dalam Galatia 2 ayat 7 sampai 9 bahwa dia dipanggil khusus untuk orang-orang Yahudi. Kalau Paulus dipanggil untuk non-Yahudi, tapi dia yang pertama kali diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi di Kisah Rasul. Pasal 10 kita lihat kisahnya ketika Cornelius, seorang perwira, dapat melihat malaikat dan malaikat itu memberi petunjuk. Karena Cornelius itu seorang yang baik hati, seorang yang tulus, seorang yang suka memberi, dia dapat anugerah dari Tuhan. Dan malaikat berbicara dan memberitahu tentang seorang bernama Petrus dijemput. Dan kita sama-sama tahu peristiwa itu. Disitulah Petrus untuk pertama kali mengabarkan firman Tuhan kepada orang yang bukan Yahudi. Disitulah mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi kita melihat hal-hal yang luar biasa lewat pelayanan Petrus ini. Nah, jadi dia suka melayani ke kota-kota lain di luar Yerusalem, di Lydia dan Yope misalnya, sampai ke Korintus. Jadi hampir dipastikan bahwa Petrus juga pergi ke kota Roma, pusat kekaisaran Romawi. Dan tradisi di sana mengatakan bahwa di kota Roma lah dia meninggal bersama Paulus pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Dikatakan bahwa di situ dia disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah atas permintaannya sendiri. Dia merasa tidak layak disalibkan sama dengan gurunya, yaitu Yesus Kristus, jadi kepalanya di bawah. Jadi kuat dugaan bahwa makam Petrus terdapat di dasar gedung gereja Basilia di kota Roma atau Vatikan, gereja terbesar di dunia dan pusat gereja Katolik sekarang. Jadi Petrus meninggalkan warisan berupa kitab suci, yaitu surat 1 Petrus dan 2 Petrus, dan diduga kuat ditulisnya juga di kota Roma. Jadi kita melihat bahwa pengaruh yang kuat dari penulisan juga Petrus, bagaimana mengakhiri hidupnya. Jadi saudara harus mengerti bahwa kisah yang kemarin kita dengar tentang Petrus, bahwa terakhir juga Petrus ternyata mati syahid Bapak Ibu di zaman Kaisar Nero dengan disalibkan. Beda dengan Paulus, kalau Paulus dipenggal kepalanya, tapi kalau Petrus dengan cara disalibkan. Itu sebabnya dia banyak juga mengajar tentang prinsip-prinsip penderitaan karena nama Tuhan. Kalau saudara lihat, kalau kita menderita, nggak usah heran akan nyala api siksakan. Itu tanda kemuliaan Tuhan ada pada kita. Nah, lewat pembelajaran kisah-kisah murid Tuhan ini, saya berharap Bapak Ibu kita bisa belajar kenapa Yesus puji gereja di Pergamus. Mereka dalam penderitaan, bahkan ketika Antipas saksi Tuhan dibunuh, mereka ada dan mereka tidak menyangkal iman mereka. Saya berdoa dan berharap iman kita semakin teguh mendengar kisah-kisah khususnya hari ini tentang Petrus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.